Hari ini beli rumah bukan lagi soal harga naik atau harga turun. Dulu orang beli rumah karena yakin harganya akan selalu naik. Beli hari ini, besok lusa dijual. Untung. Rumah dianggap emas, tidak pernah salah. Tapi sekarang banyak rumah yang harganya stagnan, bahkan ada yang turun. Rumah-rumah yang dulu jadi rebutan kini justru jadi beban. Data Bank Indonesia kuartal 1 2025, harga naik hanya 1,07% year on year. Beberapa kota seperti di Yogyakarta, di Denpasar naik, tapi Jabodetabek stagnan. Banyak klaster di pinggiran Jakarta kosong, bahkan dijual lebih murah dari harga beli. Yang terjadi hari ini, properti tak lagi jadi mesin cuan yang pasti. Membeli rumah bukan lagi soal berapa banyak yang bisa kau dapatkan dari kenaikan harga, tapi soal apakah kau bisa benar-benar tinggal di sana. Yang terjadi hari ini, properti tak lagi jadi mesin cuan yang pasti. Membeli rumah bukan lagi soal berapa banyak yang bisa kita dapatkan dari kenaikan harga, tapi soal apakah kita bisa benar-benar tinggal di rumah itu. Generasi milenial dan Gen Z lebih memilih sewa. Banyak yang tetap tinggal dengan orang tua karena cicilan terasa membunuh. Pola pikir hidup lebih ringan, lebih penting daripada punya rumah tapi terikat 20 tahun. Mungkin kita pernah bertemu sepasang suami istri atau kenalan kita. Ini mereka bilang begini, misalnya ini mah ya. Lebih baik kami sewa 2 juta sebulan daripada cicil 4 juta tiap bulan. Karena kami bukan beli rumah, tapi beli kebebasan. Lebih baik sewa 2 juta sebulan, dekat dengan tempat kerja daripada cicil 4 juta sebulan. Apalagi jauh dari tempat kerja, karena mereka ingin kebebasan. Kalimat itu tentu akan sangat menampar bagi sekian banyak orang, karena ternyata rumah bukan soal gengsi, tapi soal pilihan hidup. Banyak rumah dibeli bukan karena layak huni, tapi karena janji brosur, karena harapan. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Atau kota mandiri, akses tol, stasiun modern. Kenyataannya sering tidak sesuai kan? Rumah jadi sekedar bangunan kosong tanpa kehidupan. Apa gunanya rumah murah kalau jalan masuknya gelap gulita? Apa artinya rumah luas kalau tak ada sekolah dan pasar di dekatnya? Harapan yang dibeli dengan cicilan kadang berubah jadi kekecewaan yang sulit dijual kembali. Pertanyaan penting adalah siapa yang berani tinggal di lokasi baru, jauh dari pusat kota. Hanya sebagian kecil penghuni yang benar-benar pindah, sebagian besar rumah masih kosong. Berani tinggal di sana berarti berani hidup dengan keterbatasan, berani jadi pionir, berani menunggu tetangga datang satu persatu. Tapi mereka yang berani itulah yang akhirnya menemukan makna rumah lebih dahulu. Properti dulu itu adalah investasi, sekarang lebih ke personal. Jadi return properti kalah jauh dari saham, reksadana bahkan deposito untuk saat ini ya. Di sebagian banyak wilayah. Yang tersisa hanyalah nilai kehidupan, kenyamanan, keamanan, ketenangan. Pernah nggak masuk ke sebuah rumah sederhana di ujung Depok misalnya? Pemiliknya berkata, rumah ini tidak mahal dan mungkin harganya tidak akan naik tinggi. Tapi disinilah anak-anak kami tumbuh. Disinilah kami tertawa, bertengkar, lalu baikan. Dan itu nilai harganya. Kita sering membeli rumah dengan alasan ekonomi, tapi akhirnya sadar rumah yang paling berarti bukan yang paling mahal. Rumah yang baik adalah rumah yang bisa dihidupi. Pertanyaannya bukan lagi rumah ini akan naik berapa persen, tapi apakah rumah ini membuatku pulang dengan tenang? Karena rumah yang baik bukan yang cepat naik nilainya, tapi yang membuatmu ingin kembali setiap hari. Hari ini, beli rumah bukan lagi soal harga naik atau turun. Jadi hari ini, beli rumah bukan lagi soal harga naik atau turun, tapi soal keberanian untuk tinggal di rumah itu. Dan kemampuan untuk menemukan arti kehidupan di dalamnya. Rumah yang baik bukan yang mahal, tapi yang menghadirkan damai. Dan disitulah letak nilai sebenarnya. Bukan di angka, tapi dirasa. Demikian, semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia. Bye-bye.